mata kita. Nah, menembus keluar menuju mata kita berarti simbolnya adalah dot, gitu ya. Berarti di sini simbolnya dot begini. Ini arah medannya, gitu ya. Nah, sementara yang di sebelah sini, gitu ya. Ini tangan ini kan muter nih, muter sini menembus kan, menembus cuma kan arahnya menjauhi mata, gitu ya. Maka ini kita kasih simbol cross. Kalau menjauhi mata berarti simbolnya begini. Nah, gitu ya. Jadi untuk kasus ini kawat arah arusnya ke atas, di sebelah sini ini arah medannya, di sebelah sini ini arah medannya menembus bidang menuju pengamat. Kalau yang di sini arah medannya menembus bidang menjauhi pengamat. Ya. Nah, jadi arah medan ditunjukkan dari keempat jari yang digenggam, ya. Bisa juga dibalik nanti. Nah, nanti kalau keempat jari yang digenggam ini menunjukkan arah arus, maka arah medannya ibu jari, bisa tukar peran, ya. Oke, nah Umi balik lagi ke sini, menentukan arah medan magnet. Menentukan arah medan magnet itu ini ya, untuk lebih jelasnya ini. Kalau ini adalah kawat penghantar berarus, tentu nggak bisa digenggam, apalagi kalau arusnya besar. Ya, jarinya jadi inilah gosong lah ya, gitu ya. Ini ilustrasi aja, jadi jangan dipraktekkan ya. Andaikan ini kawat penghantar berarus listrik, gitu ya, arah kita kasih arus ke atas, gitu ya. Nah, ini kita genggam, ini ibu jari ini menunjukkan arah arus atau I, ya, ini adalah I-nya. Nah, ini keempat jari yang digenggam, ini menunjukkan arah medan. Berarti kalau di sebelah kiri, sini, gitu ya, di sini, ini misalkan di daerah sini, ini jaraknya dari sini A, misal ya, di sini ada titik. Nah, kemana arah medan di sini? Nah, berarti kita genggam ini. Nah, kemudian berarti di sini kan arahnya menuju pengamat. Jadi jari kita pas menuju mata kita kan. Nah, kalau menuju mata, maka kita memberi simbolnya itu adalah dot. Ya, dot. Jadi dot itu menunjukkan bahwa arahnya menuju mata. Ya, arahnya menuju mata. Jadi gini. Nah, karena medan magnet itu simbolnya B, gitu ya. Satuannya Tesla. Nah, kemudian kalau di titik sebelah sini, nah di titik yang sebelah sini, misalkan ini ada titik, jaraknya adalah B gitu ya. Sini, di sini nih. Arah medannya kemana? Nah, arah medannya kan ikut nih keempat jari yang digenggam, berarti masuk. Ya, masuk berarti simbolnya adalah gini. Nah, gitu ya, masuk, menjauhi pengamat, gitu ya. Nah, kalau saya itu, itu sama dengan kaidah putar skrup. Jadi kalau skrup ini kita putar, berlawanan arah jarum jam, maka skrupnya itu kan akan naik ke atas nih. Jadi ini kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, maka kan ini akan naik ke atas. Nah, jadi arah arus ke atas, arah putaran skrup itu menunjukkan arah medan. Jadi sama gitu ya. Kalau sulit membayangkan pakai ini, pakai putar skrup. Kalau kamu punya botol yang ada tutupnya skrup kayak gitu atau mur gitu ya. Kalau kita putar ke sini, maka skrupnya naik ke atas. Kalau kita putar searah jarum jam, skrupnya makin ke dalam. Gitu ya. Jadi arah putaran menunjukkan arah medan, kemudian arah pergerakannya skrup ini ke atas atau ke bawah menunjukkan arah arus. Bisa tukar peran ya. Bisa tukar peran. Oke. Nah, sekarang ini tadi untuk memperjelas saja. Ini juga sama penjelasannya dengan yang tadi. Nah, itu
Sama juga kalau insya Allah nanti kamu punya kesempatan pergi ke eh, Masjidil Haram ke Mekah gitu ya, melaksanakan umrah atau haji gitu ya. Itu kita kan akan melakukan tawaf gitu ya. Tawafnya itu arahnya berlawanan arah jarum jam. Itu sambil kita berdoa gitu ya di sini. Sambil sepanjang putaran itu kita berdoa. Insya Allah doanya itu nanti ada di pojok sana. Ini ada multazam ya. Nah, doanya itu pasti Allah ijabah karena doanya itu cepat menuju ke langit gitu ya. Jadi ini jadi arah tawaf itu berlawanan arah jarum jam gitu ya. Jadi arah tawafnya itu dari sini ya berlawanan arah jarum jam. Nah, gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Arahnya ke sana nih. Nah, kaidah putar tangan kanan ya. Kemudian nah doa-doa yang kita mohonkan itu akan naik ke langit. Gitu ya, subhanallah. Oke, ini ya, ini arah tawaf nih. Kalau ini adalah mulainya ya, startnya di sini, ini ada di multazam ini ya, di sini ada Hajar Aswad di sini. Jadi kita start dari sini, putar tawaf ini ya, sambil berdoa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, terus di sini kita berdoa, Robbana atina apa ya lah. Pokoknya doa yang baik-baik lah ya. Nah, ke sana. Ini arah tawafnya sesuai dengan kaidah tangan kanan. Insya Allah doa kita akan diijabah. Naik ke atas ya. Oke, ini ini ya. Ini arah putaran tawaf. Ini nanti arah apa namanya doa kita ke atas ya. Subhanallah. Nah ini magnet bumi tadi ya. Ini magnet bumi. Ini yang tadi kita bicarakan. Ini arah harus ke atas. Putaran di sini ini sudah tadi ya. Oke, jadi yang di sini nih arahnya adalah dot. Yang di sini adalah cross gitu ya. D-nya ya. Oke, kemudian nah sekarang kalau kawatnya melingkar gimana? Jadi kalau kita punya kawat melingkar begini, ini kawat ya. Nah gini ya, kawat gini, terus kita hubungkan dengan arus listrik gitu ya. Kayak ini nih, contohnya ini ya. Ini kan ada kawat. Kawatnya ini melingkar-lingkar. Terus di sini dihubungkan kawat yang ujung sini dihubungkan dengan muatan dengan kutub positif, gitu ya. Yang di sebelah sini ini kutubnya positif. Berarti arah arus kan dari positif. Berarti ini arusnya ini kan ke atas nih. Ini arus yang di sini kan ke atas gitu ya. Ini arusnya ke atas. Nah, kan kalau pakai kaidah tangan kanan kita bisa putar. Jadi yang ini nih menunjukkan arah arus. Arah medannya kemana? Arah medannya sesuai dengan ibu jari. Jadi ini kalau genggam itu arus yang melingkar-lingkar tuh genggam, maka arah ibu jari menunjukkan arah medan. Sehingga untuk kasus ini itu arah medannya jadi ke sini. Nah, gitu ya. Arah medannya ke sini. Ini arah B-nya. Ya. Nah, berarti ini begini. Nah, gitu ya. Nah, ini arah B-nya. Jadi karena ini arusnya ke atas, maka arah medan sesuai dengan ibu jari. Bisa tukar peran mana yang lebih mudah saja, gitu ya. Nah, kalau ini arah medannya seperti ini, maka besi yang dililiti kawat ini nanti akan jadi magnet. Magnetnya yang sebelah kiri ini akan jadi magnet apa nih? Yang keluar nih, ini apa nih? Kalau medan magnetnya ini keluar, berarti di sini kutub apa? Kutub? Utara. Iya, bagus. Kutub utara. Yang di sini kutub selatan, gitu ya. Jadi nanti ini besi yang dililiti kawat ini akan jadi magnet, gitu ya. Karena ini tadi dialiri arusnya. Jadi kita pakai yang tukar peran, yang keempat jari ini jadi arah arus, maka ibu jari jadi arah medan, gitu ya. Oke.
Cek dulu saja. Kalau misalkan saya punya kawat gini. Saya punya kawat gini. Ini ya. Ini punya kawat ini. Terus saya kasih arus kawatnya saya lingkarkan ke sini. Sini gitu ya. Terus ini gini. Nah, ini positif, ini negatif. Terus kemana arah medan? Ke kiri atau ke kanan? Jawabannya gitu. Kemana arah medan? Berarti kalau begini kan ini positif, berarti arah arus kan ke sini. Ya. Ini arah arus, ini arah arus, ini arah arus, ini arah arus. Terus genggam itu. Itunya kamu genggam. Kawatnya ini kamu genggam. Berarti kan arusnya ke bawah. Ya. Jadi aduh gimana nunjukinnya ya? Ini kalau walah nggak kelihatan ya. Nah, kayak gini. Nah, gini ya. Nah, gini ya, kan ke bawah nih. Tapi pulpennya Umi nggak kelihatan, jempol nggak kelihatan ya. Nah, berarti jempolnya kan ke sini. Ke kanan ya. Nah, sehingga kita bisa gambarkan arah medannya jadi begini. Gini ya. Gini ya. Nah, gini. Nah, ini jadi ini utaranya, ini selatannya gitu ya. Nah, ini contoh lagi. Contoh ya, ini oke. Nah, ini contoh bagus nih gambarnya ya. Ini dikasih baterai. Ini baterai yang ada hidungnya kan positif, ini negatif. Terus ini kumparan. Berarti kan arus dari sini ke belakang sana, terus ke sini, ke atas kan ya. Nah, genggam ini. Ini digenggam, maka ini ibu jari menunjukkan arah medan. Ya. Berarti nanti medannya ini begini. Alah. Medannya jadi begini. Gitu ya. Nah, gini. Yang di sini nanti masuk. Nah, gitu ya. Jadi ini kutub utara, ini selatan. Gitu. Kalau ini baterainya dibalik, maka nanti arah arusnya juga terbalik, maka arah medannya juga berubah, gitu ya. Arah medannya berubah. Nah, kalau begini, nah gitu ya. Kalau begini berarti arah medannya jadi begini ya. Nah, gitu ya. Ini, nah gini, nah gitu. Sehingga yang utara ada di sini, gitu ya. Jadi kemana arah medan bergantung arah arusnya. Arah arus kemana gitu. Arah medan akan menyesuaikan. Oke, ada pertanyaan? Miftah, ada yang mau ditanya, Miftah? Halo? Miftah, kamu tidur? Miftah Rizka? Oke lah, Miftah tidur ya. Oke. Sahrul ada yang mau, Sahrul tadi sudah Umi sebut ya, yang lainnya dulu. Rahmat ada yang mau ditanya, Rahmat? Miftah tidur. Rahmat? Insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Oke, nanti Umi tanya ya. Oke, kalau tidak tadi kan kita sudah menentukan besar arahnya. Jadi medan magnet itu vektor, gitu ya. Medan magnet itu vektor. Arahnya sekarang kita akan menentukan besarnya. Sebetulnya Umi mau jabarkan. Oh, Reski lagi izin. Oke, sebetulnya Umi mau jabarkan, tapi kayaknya kita terbentur sama waktu. Insya Allah nanti kalau kita segera tatap muka, kalau kamu ingin dijabarkan rumusnya ini Umi jabarkan gitu ya. Karena jabarannya pakai integral lingkar dan butuh waktu lama nanti 1 jam untuk menjabarkan. Jadi tadi kan kita punya kawat penghantar berarus listrik nih ya. Kawat penghantar berarus listrik. Menurut Oersted, di sekitar kawat penghantar berarus listrik itu ada medan magnet gitu ya. Nah, ini kawat penghantar berarus listrik, maka di sekitarnya
Di sekitar sini nih ada medan magnet. Medan magnetnya sesuai kaidah tangan kanan tadi yang kita sudah pelajari. Kemudian besarnya berapa? Besarnya itu dijabarkan pakai integral lingkar. Cuma karena waktunya terbatas di Zoom ini, jadi Umi tidak jabarkan ya. Tapi kalau insya Allah kalau misalkan nanti kita tatap muka dan kamu minta dijabarkan, Umi akan jabarkan gitu ya. Nah, misalkan di sini kita punya titik P nih ya. Titik P ini jaraknya dari sini kemari A gitu ya. Nah, titik P ini jaraknya adalah A dari kawat penghantar berarus. Kawat penghantar berarusnya kita aliri arus listrik sebesar I gitu ya. Nah, berapakah medan di titik P ini gitu ya. Nah, medan di titik P dari penjabaran diod dan safat itu nilainya adalah B di sini itu sama dengan mu 0 dikali I dibagi dengan 2 pi A. Jadi mu 0 itu apa? Mu 0 itu adalah permeabilitas hampa. Permeabilitas itu apa? Permeabilitas itu adalah medium sifat kemagnetan dari medium. Jadi merepresentasikan sifat kemagnetan medium di mana kawat penghantar itu berada, gitu ya. I-nya adalah arus listrik, A-nya adalah jarak dari kawat penghantar berarus ke titik yang kita mau cari medannya. Ya, kalau kalau medan magnet kalau medan listrik itu kan macam-macam nilainya. Kalau medan listrik untuk kawat untuk muatan titik itu kan K dikali Q dibagi dengan R kuadrat gitu ya. Kalau di bola medan listrik di dalam 0, kalau di permukaan ya kaki per R kuadrat. R-nya adalah jari-jari kan gitu ya. Nah, kalau medan magnet ini K-nya ini 1/4 pi kali permitivitas ya. Atau boleh kita tulis 1/4 pi kali permitivitas. Itu K-nya. Dikali Q per R kuadrat. Nah, ini medan listrik. Kalau medan magnet itu sifat kemagnetan diwakili dengan istilah mu 0. Mu atau kalau bukan hampa, misalkan mediumnya bukan hampa udara ya, mu-nya bahan itu, mu-nya medium itu ya. Jadi mu medium itu berapa? Jadi mu nanti juga ada istilah mu relatif. Yang mu relatif adalah mu di medium itu dibagi dengan mu udara. Sama dengan permitivitas kemarin juga. Permitivitas relatif atau yang kita sebut dengan dielektrik itu kan permitivitas di bahan itu, di medium itu dibagi dengan permitivitas O. Ini sama gitu ya. Kalau permitivitas ini atau epsilon ini menyatakan sifat kelistrikan, kalau mu atau permeabilitas ini menyatakan sifat kemagnetan, ya. Jadi medan magnet itu besarnya dipengaruhi nilai arus pada kawat ini dan jarak, gitu ya. Semakin besar arus listrik yang menimbulkan medan magnet, arus listrik yang dialirkan di sini, semakin besar juga medan yang ditimbulkan. Semakin jauh jaraknya dari kawat penghantar berarus, maka semakin lemah kuat medannya. Ya, jadi ini berbanding lurus dengan arus, berbanding terbalik dengan jarak. Jarak dari mana? Jarak dari titik yang mau dicari medannya ke kawat penghantar berarus. Ya. Jadi B sama dengan nanti mu O-nya itu kita ganti dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7. Nah, ini dari hasil perhitungan juga nih ya. Mu-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ini kawat penghantar berarus. Kemudian kalau kawatnya melingkar bagaimana? Nah, kalau kawatnya melingkar itu kan tadi kawat penghantar berarus itu ini ya mu O dikali I dibagi dengan 2 pi A. Jadi kalau kawatnya itu melingkar, maka nilainya adalah berapa banyaknya lingkaran itu adalah N. Kalau satu lingkaran ya berarti N-nya 1. Kalau lingkarannya ada banyak gitu ya, ada N buah lingkaran, ya tinggal dikali saja. Jadi semakin banyak lilitannya, medan magnetnya semakin kuat gitu ya.
dibagi dengan 2A. Jadi ini juga ada penurunannya ini ya. Hukum Ampere ini ada penurunannya. Ini induksi magnet pada kawat melingkar untuk jumlah lilitan N. Min per 2A gitu ya. Ini kalau itu tadi kan kalau menghitung medan magnet di sumbunya, di pusat ya. Nanti Umi gambar deh. Kalau tidak di pusat, misalkan tadi di sini, ya, yang tadi di sini. Jadi kalau di titik O, itu tadi B sama dengan 0 kali I dikali N dibagi 2A. Kalau di sini. Kalau dicari medan magnet yang di sini, titik P-nya di sini, maka besarnya medan magnet. Ini ada turunannya juga sebenarnya. Mu O dikali I kali sin pangkat 3 alfa dibagi dengan 2A. Ini asalnya sin pangkat 3 alfa juga ada penjabarannya. Cuma panjang menjabarkannya ya. Kalau tadi kawatnya kawat melingkar, B di pusat kawat ya. Yang ini B di pusat kawat, berarti di O. B di O. B di O. Tulis saja B di O ya. Oke, kalau B di O itu sama dengan mu O dikali I dikali N. N-nya itu jumlah lilitan. Dibagi dengan 2A. Ini N-nya itu ada berapa banyak lilitannya. Gitu ya. Kalau nggak disebutkan dalam soal berarti 1. Gitu ya. Tapi kalau ini kalau di pusat. Kalau dia apa namanya di sumbu yang jaraknya itu adalah apa namanya ini ya dari sini ke sini. Nah, ini P, kalau ini misalkan tadi ini jari-jari, ini R gitu ya. Maka mu 0 dikali sin theta ya, ini harusnya theta ya. Ini alfa dibagi dengan 2A sin pangkat 3. Ada penjabarannya itu. Jadi Umi ulas sekali lagi. Untuk kawat lurus panjang, berapa besar induksi magnet pada jarak A? B sama dengan mu 0 dikali I dibagi dengan 2A. Untuk kawat melingkar, di pusat lingkaran, berarti di sini. Ya, titik P-nya, ini titik O sajalah, di sini ya. Maka BO sama dengan mu 0 kali I kali N per 2A. A-nya itu apa? A-nya itu jari-jari. Nah, ini ya, A-nya itu jari-jari. Nah, sekarang kalau kawatnya melingkar-lingkar. Iya. Kalau kawatnya melingkar-lingkar kayak gini, ini namanya solenoida. Ini namanya toroida. Ya, ini kawat yang begini ini namanya toroida. Nah, besarnya induksi magnet di pusat di sini, ya, itu mu 0 kali I dikali N. N-nya itu jumlah lilitan toroida dibagi dengan keliling lingkaran. Ini berarti jari-jari toroidanya adalah A, gitu ya. Keliling lingkaran 2πA. Kalau toroidanya ini kita gunting, terus kita lurusin, gini ya, jadi gini. Nah, gini, gitu ya. Ini namanya solenoida. Nah, solenoida itu panjangnya ini L misalnya ya. Nah, maka besar induksi magnet di pusat solenoida, mu 0 dikali I dikali N per panjangnya. Ya, ini 2A ini adalah per L. L itu adalah panjangnya. Nah, itu kalau di tengah. Nah, kalau di ujung, nah ini ujung ini solenoida ya. Ini namanya solenoida. Tapi yang di peralatan elektronik itu kebanyakan adalah toroida. Toroida itu dia bisa menghemat tempat ya. Untuk menghasilkan medan magnet yang besar kita bisa tekuk-tekuk gitu ya. Tapi kalau solenoida kan panjang. Tapi solenoida dan toroida sama aja. Kalau solenoida kita lengkungkan, ini solenoid kita lengkungkan begini, jadilah dia toroida gitu ya. Untuk menghitung medan magnet di tengah sini, di tengah-tengah, itu B mu 0 kali I dikali N dibagi L. L-nya itu adalah panjang solenoid. Ini B-nya. Kalau di ujung, ini di ujung sini, ini B sama yang dibagi 2. Ya, jadi medan magnet di tengah solenoid itu lebih besar dibandingkan di ujung. Kenapa lebih besar? Karena garis-garis medan di bagian sini ini semakin rapat gitu ya. Jadi misalkan, nah gitu kan di bagian tengahnya itu kan gini. Nah lebih rapat kan dibandingkan di ujung-ujungnya.
gitu ya. Jadi di ujung-ujung ini lebih renggang. Nah, jadi di tengah ini adalah induksi magnet terbesarnya. Di ujung solenoid itu setengahnya dari yang di tengah. Jadi B di ujung, setengah dari induksi magnet di tengah. Oke, ini tadi yang kita bahas. Ini adalah toroid. Kalau solenoid, solenoid B di tengah. Next. Farhatul. Berapa B di tengah? Ini materi Umi udah share di bahan ajar ya. B di tengah berapa? Farhatul tidur. Ya. Nah, iya jadi berapa? Yang di tengah. Mu O dikali I dikali N per, kan ini kalau dipotong gitu, di jembreng di apa ya, kan jadi gini. Nah, jadi panjangnya solenoid itu kan sama dengan kelilingnya toroida, ya, dibagi dengan L, ya, kan banyak lilitan. Kalau di ujung berapa, Farha? Di ujung berapa? Di ujung solenoid sini. Alah, Farhatul melamun ya. Ilza. Mana suaranya? Muammar. Muammar. Iya, Muammar 100 ya. Selamat ya. Oke, Umi tes tanya nih, B di ujung berapa? Setengah dari B di tengah, Umi. Berarti iya, bagus. Setengah dari B di tengah. Jadi tinggal ditambah 2 aja di bawahnya. Minol kali I dikali N dibagi dengan 2L. Oke, bagus. Iya, Muammar pintar. Oke, next. Nah, untuk sementara itu dulu, nanti baru kita masuk ke gaya. Ini seru, belajar tentang magnet ini seru. Sebelum ke gaya, kita ini dulu, latihan dulu deh. Ini ya, mana sih ini soalnya? Ntar dulu. Kita ke latihan dulu, baru masuk ke gaya. Ada soal nggak ya? Nah ini. Ini. Oke. Siapa bisa jawab? Ana gambar yang sesuai. Oh, ini ada gayanya ya. Oke. Ya, ini dulu deh. Kalau ini arah arus, ini arah medan di sini. Oke, Umi kasih ini saja. Kalau ini arah arus listrik, gitu ya. Ini ada kawat penghantar berarus ya. Ini ada 2. Ini misalkan I1 ya. Nih, perhatikan yang lain sebelum kita masuk ke gaya, nanti semakin ribet nanti kalau kamu enggak paham medannya. Ini arus listrik kan, terus ada 2. Misalkan saya punya 2 kawat penghantar berarus. Satunya itu, satunya ini. Satunya ini. Sebut saja saya kasih arus searah I1 ya. Kita mau cari medan di titik ini. Di titik P, tapi titik P-nya itu ada di sini. Ada di sini, ini titik P-nya ada di sini. Oke, pertanyaannya, medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat 1 kemana? Ini, di sini nih. Ini titik P-nya di sini. Ini kawat 1, arusnya I1. Oke? Pertanyaannya jelas? Muhammad Beta. Iya. Ini kita punya kawat nih Beta. Nih ya, kawatnya kita kasih arus listrik ke kanan. I1. Pertanyaannya medan magnet di titik P oleh kawat 1. Kan tadi Orset bilang bahwa di sekitar kawat penghantar berarus listrik ada medan magnet.
Kita mau cari berapa sih medan magnet di titik P gitu ya. Karena titik P itu berada di dua kawat penghantar berarus yang masing-masing akan menimbulkan medan di sekitarnya, maka titik P akan menderita dua medan. Yang satu medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat satu, yang dua oleh kawat ini, kawat yang biru. Nah, pertanyaannya adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat satu di titik P arahnya ke mana? Menjadi pengawas ini. Menembus bidang, menjauhi. Menjauhi pengamat ini. Iya, bagus, menjauhi pengamat. Oh iya, mantap nih ya beta ini ya. Oke, beta bagus. Oke, menjauhi pengamat ya. Berarti simbolnya apa tadi? Cross ya. Oke, ini B1 cross di sini. Nah, berarti titik P ini kan juga menderita medan akibat kawat 2. Nah, kawat 2 di titik P menimbulkan medan ke arah mana, Salsabila? Salsabila. Salsabila, iya. Menuju Kemana Salsabila? menuju pengamat. Hah? Menuju pengamat tuh. Menjauhi pengamat? Menuju pengamat. Menuju pengamat. Simbolnya apa? Dot ini. Iya, bagus. Dot ya. Nah, ini adalah B2. Sehingga medan yang ditimbulkan oleh kawat 1 dan kawat 2 itu vektornya berlawanan arah kan. Satunya menjauhi, satunya mendekati. Sehingga sudut yang dibentuknya kan jadi 180 derajat. Berarti B total di titik P gitu ya. Berarti B total di titik P itu misalkan jarak dari sini ke sini, sebut saja A2 ya. Kemudian jarak yang titik P ke ini misalkan dari sini ke sini adalah A1 gitu. Berarti karena dia vektornya berlawanan arah, maka resultan medannya dikurangi kan ya. BP sama dengan B1 min B2 gitu ya. Nah, B di titik P sama dengan B1-nya kan mu O dikali I1, ini kan kawat lurus. Kawat lurus ya, dibagi dengan 2 pi A1. Dikurangi dengan mu O, kan nilai B-nya itu kan sama dengan mu O dikali I per 2 pi A. Untuk kawat lurus ini ya. Untuk kawat lurus B-nya kan ini. Nah, dikali I2 per 2 pi A2 gitu ya. Jadi nanti B di titik P sama dengan yang sama kasih keluar saja. O dibagi 2 pi gitu ya. Dikali I1 per A1 dikurang I2 per A2.